Selanjutnya, mari kita bersalawat bersama dengan diiringi grup Hadroh Az-Zikro. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ulidal musyarraf fi rabi'il awwali wa qalbu yafa wa kawakib tanjali. Ulidal Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighni walau ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, para masyayikh, para habaib, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, segenap pengajar di majelis-majelis taklim di Jati Uwung. Semoga Allah tetapkan iman dan Islam guru-guru kita dalam rangka menjaga semangat agama di Jati Uwung tercinta kita ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap panitia peringatan Maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus untuk Bapak RW, segenap RT di Jati Uwung, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah.
yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan nikmat sama Allah untuk menikmati indahnya udara Rabiul Awal, dimana kalau Lailatul Qadar itu cuma untuk umat Islam, tapi Rabiul Awal adalah rahmatan lil alamin. Baginda Nabi diutus ke dunia ini sebagai pembawa rahmat untuk manusia sedunia ini. Nah, diajarkan oleh guru kita bersama Allamah Habib Umar bin Hafiz, ketika masuk di bulan Rabiul Awal kita bersama-sama niat untuk mengisi Rabiul Awal. Jadi sebelum mulai kita berniat dulu, mau saya ajak berniat? Ayo kita baca sama-sama gantian. Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina kama nawa masyayikhina wa salafus salihin wa bin niyati ihtiraman li syahri Rabiul Awal wa bin niyati ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan wa bikasrati salawati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami berniat sebagaimana niat guru-guru kami dan para salafus saleh, serta niat memuliakan bulan Rabiul Awal dan diiringi dengan niat mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik secara zahir maupun batin, dan memperbanyak membaca sholawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, menurut satu catatan sejarah, jumlah seluruh nabi yang diutus Allah ke dunia ini lebih dari 130.000 nabi. Betul apa betul? Dari 130.000 nabi tersebut dipilih sama Allah menjadi 25 nabi yang wajib kita kenal. Mulai dari Nabi Adam, Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 nabi yang wajib dikenal ini masih dipilih lagi sama Allah hingga menjadi 5 nabi dan rasul yang kita kenal di Jatiuwung dengan nama Ulul Azmi. Siapa Ulul Azmi ini? Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi kita Muhammad. Dari 5 nabi dan rasul Ulul Azmi ini masih dipilih lagi sama Allah, Pak, hingga keluar 4 besar, 4 yang paling terbaik perjuangannya, tersabar menghadapi umatnya, terbagus akhlaknya. 4. Berapa Bu? 4. Yang satu nggak lolos audisi soalnya, tereliminasi karena SMS nggak cukup waktu itu. Polling SMS juga soal. Siapa 4 besar ini? Pertama, Nabi Isa. Beliau mendapatkan gelar Ruhullah. Nabi Musa, beliau mendapatkan gelar Kalimullah. Nabi Ibrahim, beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan gelar Habibullah. Selesai? Belum. Dari 4 nama ini masih dikocok lagi kalau main arisan kita. Koplak, 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 koplak.
Keluar dah satu nama. Siapa? Yang lagi kita peringatin maulidnya malam hari ini. Yang karena beliaulah kita semua ada. Dalam hadis qudsi Allah mengingatkan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau saja bukan karena engkau hai Muhammad, sungguh aku tidak akan ciptakan dunia beserta isinya ini. Yang kepada beliaulah kita semua umat Islam mengharapkan syafaatul uzmah dari dirinya. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ini makna dari hadis beliau, ana khiyarun min khiyarin. Aku pilihan dari pilihan. Ayo kita lihat. Dari 130.000 ada beliau. Turun 25 masih ada. Turun 5 sampai atu ya emang beliau. Betul? Betul apa betul? Kenapa baginda Nabi dijadikan sebagai masterpiece oleh Allah untuk kita contoh? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Apa sih yang bisa kita contoh dari baginda Nabi, Pak? Coba bayangkan bagaimana baginda Nabi nggak mau jadi sosok yang paling hebat. Begini, 13 tahun beliau awal-awal perjuangan di kota Mekah. 13 tahun beliau mengenalkan Islam di kota Mekah awal-awal perjuangan hanya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan. Betul apa betul? Meninggikan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 13 tahun beliau berdakwah, dicaci maki, dilempari kotoran onta, sahabat-sahabat pada dibantai. 13 tahun bang beliau berdakwah hanya untuk menanamkan pondasi dengan harapan di mana-mana kalau pondasi kuat kan bangunan aman. Betul apa betul? Pondasi rapuh lah bangunan rubuh. Pondasi mencong lah bangunan bengkok. Bangunan kan bagaimana pondasi, betul? Kita orang Jatiuwung hidup bagaimana iman? Imannya nggak akan terlihat pasti, tapi gejala dari keimanan itu yang akan terlihat. Contoh. Ini mic ada strumnya nih. Ada nggak strumnya? Ada nggak? Kelihatan? Lah kok bisa tahu, Mak? Ada suara. Strum nggak kelihatan, gejala dari strum yang terlihat. Ini kipas angin samping ada strumnya nih Soki, muter. Ini lampu ada strumnya nih, nyala. Ya kalau begitu kagak perlu profesor turun tangan. Bocah-bocah kita ini paham. Di mana-mana kalau ada strum, mic pasti bunyi. Kalau ada strum, kipas angin muter. Kalau ada strum, lampu nyala. Kalau begitu ceritanya, kalau memang punya iman, sujud yang benar, jangan di akhir waktu sholatnya. Kalau punya iman, sedekah yang berani, jangan cuma 5.000 dititipin di masjid. Udah sedekah 5.000, itu juga saban Jumat, doanya pengen masuk surga. Surga mana 5.000? Udah bensin udah mahal pisan ini. Gak boleh, surga udah naik sekarang. Itu kalau jalurnya benar tuh, ya. Kalau jalurnya sebentar. Ini mic sound system minta tolong mic yang lain coba tutup dah. Terus monitor depan juga turunin sedikit. Tes ya. Alhamdulillah. Sampai mana saya barusan? Tutup. Baik, itu kalau jalurnya benar. Sekarang saya ajak berbanding terbalik, Pak. Strum ada, tapi mic kagak mau nyala. Itu kata teknisi di samping, oh Syoki, yang itu micnya koslet namanya. Bener gak? Apa namanya?
Lemes amat. Emang di sini kalau maulid pada lemes begini ya? Kagak kaci amat di sini maulid lemes. Bang, tadi kan saya bacain tuh hadis kutsinya tuh. Karena Nabi ini kita ada di Jatiuwung nih. Loh, kita lagi peringatin maulid yang karena beliau kita ada, pada lemes-lemes begini. Mau semangat? Mau semangat? Saya minta ulang. Strum ada, tapi mic kagak mau nyala. Itu namanya kok. Alhamdulillah. Bukan saya doang yang teriak. Strum ada, kipas angin kagak mau muter. Kipasnya kok. Strum ada, lampu kagak nyala, lampunya kok. Ngaku beriman, tapi nggak mau sujud, itu namanya kok. Ngaku imannya besar, rumah dekat masjid nggak mau menghidupkan sholat berjamaah di masjid, itu namanya kok. Ngaku imannya gede, rumah tingkat, mobil ada, motor punya, sedekah goceng, itu namanya kok. Koret, koret itu medit. Nah, udah dantak nih ya. Ya, di Jatiuwung yang koslet dibenerin dulu. Supaya apa? Supaya kampung kita jangan sampai kebakaran karena ada yang koslet. Setuju? Nah, kalau setuju ya tutup pakai doa. Lah, maulid kan tinggal nunggu setuju doang ya Ki ya. Lah udah setuju mau ngapain lagi? Sampai jam berapa kita ngaji? Jam 2. Jam berapa? Sampai subuh. Lu kira gua kagak punya bini apa? Canda. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan saya bilang yang paling hebat itu dari Nabi pan akhlak, betul apa betul? Bahkan akhlak Nabi saking hebatnya sampai Allah memuji akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwa engkau hai Muhammad sungguh memiliki budi pekerti yang paling baik. Ada berapa akhlak Nabi? Jumhur ulama sepakat dari sekian banyak akhlak-akhlak Nabi yang hebat itu tersebut 3. Pertama, akhlak Nabi itu silman qata'at, jalin silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Ini kira-kira gampang apa susah nih? Nggak susah. Lu kita kagak marahan aja kagak mau kadang-kadang silaturahmi. Apalagi entar abis ini nih kopet. Hah? Dia lagi daturuk, kenapa sih emang? Ini gara-gara COVID nih Pak, menghancurkan sendi-sendi silaturahmi. Betul? Padahal Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah berkata, kau kalau mau menang harus besar. Mau besar harus kuat. Mau kuat harus bersatu. Tapi nggak mungkin kita bisa bersatu tanpa ada jalinan silaturahmi di antara kita. Betul? Bahkan baginda Nabi mengajarkan apa? Ayyuhal muslimun kun kaliyadain. Jadilah kalian ya umat Islam seperti 2 tangan ini Bang. Ini 2 tangan biar beda tapi akur. Betul? Akur sekalipun beda. Coba tangan kanan sama tangan kiri sama apa beda? Beda tapi akur. Nih saya kasih tahu nih. Tadi saya dijemput sama Pak Propos. Alhamdulillah walaupun sempat nunggu dari jam 8. Iya nggak apa-apa Bang, lebih baik terlambat daripada kagak datang sama sekali. Ya, itu mau biasa dalilnya orang terlambat itu ya. Deh, ayo nih maaf deh Bapak Ibu tahu nggak? Kenapa polisi dan TNI kalau lagi baris kelihatannya gagah? Tahu nggak?
Dua tangan kerjasama yang baik bang. Coba lihat polisi sama TNI kalau lagi baris, pas tangan kanan maju, tangan kiri mah kagak pakai disuruh, dia mundur aja ke belakang tuh. Entar tangan kiri maju, kanan kagak pakai ngotot, maju terus, dia mundur aja ke belakang. Makanya barisnya gagah tuh. Betul kan? Coba dua-duanya kagak ada yang mau ngalah tuh tangan. Jadi hancur kita. Tuh lihat, sampai segitu jauhnya baginda Nabi mentamsilkan nilai silaturahmi. Tangan kanan kerjaannya cakep-cakep, betul apa betul? Makan tangan kanan, salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, hitung duit tangan kanan. Apa tangan kiri protes? Sadar posisi tangan kiri pak. Kata tangan kiri emang bagian gua bidang pembersihan. Pembersihan aja saya kerjain. Cuma lihat, karena tangan kanan sayang sama tangan kiri, apa kata tangan kanan kita? Sabar aja lu kiri. Biar kata yang tanda tangan proyek gua, yang hitung uang gua, ntar gua beliin jam tangan yang pakai elu. Tuh, beda tapi tetap akur. Akur sekalipun beda. Bahkan kalau Bapak Ibu masih ingat, dulu ucapan omongan orang tua saya, Rahmatul Abrar Ki Zainuddin MZ, pas lagi acara di di Tangerang Kota tuh, di Masjid Agung, Masjid Agung. Hah? Al-Aqsa. Beliau pernah ngomong begini bang saat itu bang. Umat Islam kita kalau mau dijatuhin, mau kenceng nih, mau besar, mau kuat, itu harus kayak 5 jari nih, kata beliau saat itu. Nih 5 jari nih, ya kalau dikuat, rukun, kompak, bersatu, apa yang nggak bisa dipegang? Tapi kalau 5 jari ini centang perenang, merasa dirinya paling hebat, apa yang bisa dipegang? Ini pentingnya nilai silaturahmi. Tahu lidi? Tahu lidi? Nah, betapapun gedenya lidi, kalau jedik dirian, gak apa? Bener kan? Kalau jedik bang dirian, laler kagak mati kita gebuk bang. Tapi biar kata lidi itu kecil-kecil, diikat jadi satu, sapu namanya. Jangan tibang laler, anjing jempol pak. Makanya dulu orang tua saya mentamsilkan, ayo kalau kita mau kuat di Jatiwung kayak 5 jari deh. 5 jari kalau dia kuat, rukun, kompak, bersatu, apa yang nggak bisa dipegang? Tapi kalau 5 jari ini centang perenang, merasa dirinya paling hebat, apa yang bisa kita pegang? Coba 5 jari nih kalau dia kompak nih, makan cepet, iya kan? Naik motor kencang, main badminton enak. Kadang-kadang bapak nih tengah malam susah tidur, ngumpulin orang berempat di pos RW main gaple. Gak ada 5 jari nih bang. Ini gara-gara 5 jari nih. Betul? Ayo coba 5 jari ini centang perenang, merasa dirinya paling hebat. Bu, coba lihat, ini jempol jari paling gede dari 4 jari lainnya. Betul apa betul? Coba ibu makan pakai jempol doang. 3 hari kagak selesai. Ya, malam ini saya ngomongin 5 jari aja. Kita ingatin lagi kalau yang kangen sama orang tua saya. Ini 5 jari. Ini jari apa? Jempol. Siapa jempol? Umaro, Bujari. Umaro, pemerintah. Maaf Pak, Islam kalau mau enak Pak, di Tangerang ini harus ada pemerintah-pemerintahnya yang konsekuen lewat jabatan untuk membangun agama. Mulai dari RT, RW, lurah, camat, sampai gubernur, sampai presiden. Berani mengorbankan jabatan untuk kemajuan agama. Ya, bukan cuma terima laporan doang pemerintah kita. Laporan semua rapi, betul? Harus mau turun ke masyarakat. Makanya dalam Islam diajarkan seorang pemimpin kagak boleh punya anak. Itu dalam Islam tuh Pak. Supaya apa? Supaya fair. Loh kamu tahu dari mana Soki pemimpin nggak boleh punya anak? Dari pertama, 2. Pertama,
dari langsung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa baginda Nabi mencontohkan? Beliau dalam sabdanya dengan tegas, "Lau Fatimah binti Muhammad saraqat an qata'a yadaha." Kalau saja Fatimah binti Muhammad yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ayo dah. Nih ngomongin dikit nih. Dia saya paling senang dia begini. Kenapa Nabi mesti menyebut Sayyidatuna Fatimah itu lengkap? Fatimah binti Muhammad. Nggak cukup dengan lau Fatimah binti. Kalau saja Fatimah anakku yang mencuri. Kenapa Nabi nggak menyebut Sayyidatuna Fatimah sebagai anakku? Tapi disebut titelnya nasabnya secara lengkap. Fatimah binti Muhammad. Karena ini yang saya suka. Saat mengucapkan hadis ini, baginda Nabi berdiri sebagai Rasul, bukan bapak dari Fatimah. Makanya hukum tegas dalam Islam, Pak. Betul? Yang kedua, diambil dari Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Saat itu Sayyidina Umar lagi kebingungan nyari pejabat pengganti gubernur Mesir. Para pejabat-pejabat kekhalifahan mengajukan sebuah nama. Siapa namanya? Abdullah bin Umar. Wow, ketika disodorin nama Abdullah bin Umar, Sayyidina Umar berubah langsung mukanya. Hei, siapa yang nyodorin nama Abdullah bin Umar? Saya ya khalifah. Kenapa mesti Abdullah bin Umar? Ya, saya merasa Abdullah bin Umar ini cocok untuk memimpin wilayah daerah Mesir. Yang lebih cocok dari Abdullah bin Umar banyak. Tapi Abdullah bin Umar ini alim ya khalifah. Yang lebih alim dari Abdullah bin Umar banyak. Ganti. Jangan kau gara-gara anakku maka kau pilih dia jadi penjabat pengganti di Mesir. Kalau berhasil, semua Umar dengan satu Umar saja akan merasakan nikmatnya kekhalifahan Umar. Tapi kalau gagal, cukup satu Umar yang merasakan kegagalannya. Itu pemimpin, betul? Makanya saya setuju sekali di Indonesia yang namanya presiden kagak boleh punya anak. Nggak boleh presiden punya anak istri. Yang boleh punya anak istri Jokowi. Betul? Yang boleh punya anak istri itu Pak Jokowi. Kenapa? Kalau anak istri Pak Jokowi disebut anak istri presiden, maka dia berhak menikmati fasilitas negara yang dibayar dari pajak uang rakyat. Dan ketika pejabat punya anak, pemimpin punya anak, hukum gak akan bisa tegas. Betul? Ini kan hukum kita sekarang nih macam pisau, Bang. Tahu pisau? Ini hukum kita di Indonesia sekarang macam pisau, Bang. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita orang kecil punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Yang besar punya salah, hukum pura-pura merem kagak ngeliat. Ini yang nyakitin perasaan kita. Oh gimana kita kagak mau sakit hati, ya Bu ya? Seorang tahanan perempuan sampai melahirkan, Pak, di dalam perempuan bayi boleh keluar. Sampai sekarang aman-aman aja tuh. Makanya saya setuju Pak RW nggak boleh punya anak. Yang boleh punya anak pribadinya. Kenapa? Kalau RW punya anak saat bansos nggak bakal bisa rata. Setuju? Ayo, harus ada pemimpin-pemimpin kita deh. Dari tingkat RT, RW terus sampai ke atas. Yang berani ngorbanin jabatan untuk kemajuan agama. Setuju? Oh, di Tangerang sekarang yang namanya syirik jandi, syirik terang-terangan kagak bakal ada deh. Amin. Nyembah pohon gede bakal ada dah. Emang pohonnya habis. Nyembah berhala, insya Allah kagak bakal ada. Cuma yang sering kita kena nih Bang, di Tangerang ini syirik khufi.
Syirik yang remeng-remeng, syirik yang terselubung. Apa? Cincin kita percaya. Saya semenjak pakai cincin ini, nah cincin tuh. Saya semenjak pakai cincin ini, jangan anak perawan, nenek-nenek lihat saya lemas. Cincin. Saya semenjak miara arwana super red nih. Nah, arwana kita jadiin asbab, Bang. Ayo, makanya di peringatan Maulid nih, kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Setuju? Setuju. Kenapa? Intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu iman. Bukan rumah, bukan mobil, bukan jabatan, tapi iman. Jadi tolong jaga iman kita baik-baik, tapi juga jangan egois. Wariskan iman kita kepada anak-anak kita nanti. Islam bukan agama warisan, tapi iman wajib kita wariskan. Tanamkan kepada anak-anak kita, nah zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Neng, masa silahkan berubah Neng, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita sedang berjuang. Dan dalam iman nanti kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Sungguh saya yang berdiri di hadapan Bapak Ibu tidaklah lebih alim daripada Bapak Ibu yang duduk di hadapan saya. Mohon dibukakan pintu ridho dan maaf yang sebesar-besarnya. Ini masih ada 2 lagi, anggap saya keutamaan di tempat ini. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur sehingga kejodohan bisa hadir untuk menyelesaikan materi yang 2 ini lagi. Amin ya Rabbal. Juga mohon doa karena alhamdulillah bulan Maulid ini ya namanya kagak ngaso-ngaso dah ya. Alhamdulillah. Kayak Senin besok saya mesti berangkat ke Jambi. Malam acara itu di arah Muara Bungo, kurang lebih 4 jam dari kota Jambi. Paginya langsung pulang, langsung berangkat lagi ke mana Sunda apa? Belum Kalimantan. Pokoknya masih ke arah di arah Cirebon ke sana, Jawa Tengah. Mau perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Di sana 2 hari, pulang ngaso istirahat langsung ke Kalimantan Utara, Pak. Pulang pindah lagi langsung ke Maluku ya. Ke Maluku, lepas Maluku di sana sekitar 10 hari, pagi subuh sama maghrib sama isya. Pulang lagi istirahat 4 hari langsung berangkat ke Singapura, Malaysia sama Hong Kong. Itu pun kalau dia ngundang. Iya kalau dia ngundang ngapain sono kagak ada ngundang. Lah rajin amat. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini sebagai asbab dan pertanda Allah akan kumpulkan kita di surganya Allah. Dan Allah akan kenal kita semua yang hadir malam hari ini sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan maupun tingkah laku selama di sini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.